Yuk siap-siap. Mau kemana kita? Udah ikut aja. Ayolah kita berangkat bersama teman-teman. Ajak semua yang mau ikutan. Jangan lupa membawa perlengkapan. Sambil menikmati alam, indahnya pemandangan. Oh senangnya hati saat sampai nanti kita sama-sama turun lapangan. I love you. Pagi teman-teman. Gimana tidur semalam? Semalam tidur nyenyak banget. Karena kita sekarang sudah berada di satu kota yang sangat sejuk, yaitu kota Magelang. Dan kita nginep di Villa Borobudur Resort namanya. Dari tadi malam kita nggak ngeliat apa-apa karena gelap banget daerah sini. Tapi kita udah kebayang ini kayaknya kalau pagi cantik banget nih. Jadi gue memutuskan untuk bangun lebih pagi supaya bisa melihat keindahan alam ini. Dari kejauhan kita bisa lihat Borobudur. Jadi emang pantas kalau misalkan villa ini dinamain Villa Borobudur Resort. Mantap sekali. Jadi kita dapat villa yang 2 kamar. Gue lihat kamar lu ya, sama apa enggak sama? Angga masih tidur soalnya. Oh sama, jadi kurang lebihnya yuk kita room tour. Kasurnya kelas banget, jadi tidur 5 jam berasa kayak kualitas tidurnya tuh luar biasa. Dan banyak ornamen-ornamen yang menurut gue ini Borobudur banget. Kamar mandinya, deng, gitu kamarnya. Shower, wastafel, ini ada toilet. Jadi buat kalian, menurut gua, yang pas nih, yang pas buat kalian yang mau sekalian honeymoon sih. Jadi kalau misalkan ke Magelang, mau wisata ke Candi Borobudur, terus pengen main di lapangan golf Borobudur International, nginepnya di Villa Borobudur Resort. Bakmi Jawa yang lagi di Magelang, kayaknya ada opsi sarapan bakmi goreng itu pas sekali. Terima kasih Mbak. Waduh, bener nih. Telur 2 Angga Mari. Saya kopi dulu Pak. Shoot. Telur 2. Ini kita nggak perlu ke lobby ya? Nggak perlu ke lobby karena memang nggak ada lobbynya di Villa Borobudur Resort. Jadi semua payment mau pakai apa? Scan QR, pakai credit card, bisa langsung di villa. Mas, aku mau langsung check out nih, mau segera golf. Ya. Kita langsung urus paymentnya ya. Baik Pak. Jadi memang nggak ada lobby ya Mas di sini? Iya bener Pak. Di sini dari kantor nanti yang selalu datang ke kamar-kamar. Oke, berarti untuk payment kayak gini nih, Iya. langsung ke villa masing-masing, Iya, ke Pak. kamar masing-masing. Oke. Iya, silahkan pinnya Pak. Oke, kasih.
Kita sudah sampai di Borobudur International Golf di Magelang. Sekali lagi, ini adalah pertama kalinya gue main di sini dan gue sangat impress dengan tadi kita udah lihat dari restoran ke lapangannya, bikin nafsu pengen main nih. Aduh. Tulis yang gugur. Makanan banyak nih. Jangan bogi ditulis par nih. Ih, enak banget pemandangannya, Lid. Itu dia yang bikin dari tadi gue di locker udah nafsu banget pengen main kayak. Aduh. Pohon-pohonnya. Ada bukit juga, itu Bukit Tidar ya, Pak? Bukit Tidar. Iya, oke. Gimana, Pak? Pakunya tanah Jawa. Pakunya tanah Tuh, Jawa. kan? Bener-bener pakunya tanah Jawa tuh. Itu pakai tanah Jawa tuh. Tanah Jawa kalau nggak ada ini bisa ketenggelam. Ambruk no. Tuh, Kalau nggak ada itu tuh bukit yang itu, Jawa bisa tenggelam katanya. paku. Jadi ini kuat banget ya. Rasanya main di Borobudur International udah gitu namanya Borobudur lagi. Jadi kayaknya kalau misalkan main jelek agak nyesel. Jadi kita mesti semangat dan serius mainnya. Oke, yuk main yuk. Yuk. Main di lapangan yang ngelihat di atas biru tuh kayaknya langsung beda ya rasanya ya. Atas biru, bawah hijaunya hijau banget, bagus banget. Dan kalau kita lihat di fairway sana, karakternya kayaknya udah kelihatan nih. Ini karakter lapangan yang tight banget, narrow fairway, tapi secara jarak nggak terlalu jauh. Jadi pada akhirnya nih strategi dibutuhkan banget. Apakah lu pengen attack atau lu pengen save aja, gitu. Di seberang sana juga ada driving range. Jadi kalau kata tadi itu orang marketingnya Borobudur bilang tiba-tiba golf di Jawa Tengah khususnya di Magelang menggeliat karena emang ada fasilitasnya, dan fasilitasnya nggak main-main, bagus banget. Jajaran pohon-pohonnya sih ya yang bikin oke ya. Gila men. Ini sih pendek-pendek ya. Tapi kalau lo nggak biasa main sini agak menjebak juga tuh. Pohon-pohon sebelah kanan kiri. Nya. Tempting banget untuk lo sikat ya. Ini mesti istilahnya tawakal aja men ya. Santuy. Padahal kita nggak tahu depan gimana ya. Yui. Waduh, Obe. Makin pendek jaraknya makin sempit gitu ya. Ini par 3, nggak jauh, cuma 100 meteran dari biru. Cuma memang sempit banget. Kita bisa lihat greennya itu ramping gitu. Berarti kalau menurut gue sih emang lapangan ini benar-benar butuh akurasi banget ya. Karena nyasar kanan kiri dikit, itu kalau ke kiri dikit udah langsung turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Bah, masuk. Bah, lewat, bah, aduh. Nih, lu walaupun lapangan-lapangannya pakai kart, ngejaga apa sih? Tetap jalan kaki tuh ngejaga apa? Gue tuh pengen golf itu tetap secara intensitas kardionya tuh masih ada gitu loh bro. Jadi kalau pakai car, apalagi yang bisa masuk lapangan kan, lo duduk aja ya basically ya. Gue pengen tetap ada adrenalinnya. Terus juga gue kadang kalau terlalu banyak di car, badan gue tuh kayak lemes gitu. Kayak harus restart lagi terus ya. Nanti mungkin di hole-hole di atas 12-13 gue mungkin lebih banyak di car sih.
Cuman kalau awal-awal sih gue pengen dapetin hotness-nya itu loh. Tapi itu oke ya, maksudnya kalau misalkan ada turnamen fun golf gitu yang walking gitu oke ya? Oke banget, gue justru cari yang kayak gitu. Iya. Ada yang sanggup nemenin gue main 2 kali 18 jalan kaki? Hah? Turun lagi, Lid. Lewat. Salah satu contoh di hole 5 ada par 4 doglek kanan banget, padahal di sisi kanan ada pohon gede banget, ada air juga, tapi kita bahkan nggak bisa ngeliat greennya ada di mana. Seperti biasa, nurut kata Kedi, karena kalau belum pernah main di sini kan nggak kebayang mesti. Ini amannya jarak berapa? 165 cukup aman. Kita lagi berusaha untuk menyelami ini hole. Katanya ini ada 2 pin, tapi dua-duanya bukan pin hole kita. Nah, jadi gimana nih? Waduh. Jadi kalau kata Benny Kasyadi, kalau agak turun gitu, pas abis mukul langsung dipakai jalannya. Emang gitu beneran? Kenapa? Jalannya. Hah? Jadi lebih cepat mainnya. Oh gitu. Tapi gimana sih benernya kalau pukul turun gitu? Enggak, soalnya gue ada kecenderungan gini, kalau misalnya gue turunan gitu, gue ada kecenderungan gue pengen naikin bola jadi badan gue ke belakang kan. Itu malah bikin suka grounded atau topping. Jadi untuk bisa mastiin berat badannya pindah ke kiri, dari atas ini gue langsungin aja jalan. Jadi body weight transfernya langsung pindah ke sisi kiri. Tapi kan itu harus momen ya. Ya tapi tetap mesti latihan. Iya harus latihan, maksudnya itu momen kan. Bukan aksi-aksi. Iya. Astaga. Jangan lupa dari rumah BUMN Semarang kita kemarin dititipin sama teman-teman BRI Semarang. Lumayan nih buat. Udah dibuka belum tuh? Buat Kita buka dah. Buat di jalan ya. Iya. Lumayan ganjal-ganjal. Langsung dibuka. Langsung lah. Onde ketawa, onket. Mana onket lihat? Onket. Wis, Onde ketawa. Keripik kentang. Keriping kentang. Nah, ini kalau ini kembang goyang. Semarang nih. Harus coba sini. Seneng banget gue sama teman-teman berkesempatan untuk main di sebuah lapangan golf bertaraf internasional. Gimana enggak? Lapangan golf ini pernah menjadi venue dari Borobudur Classic, salah satu dari rangkaian event ASEAN PGA Tour di tahun 2014. Jadi, kalian bisa bayangin sendiri gimana kualitas dan keseruan main di sini. Enak ya main Borobudur ya? Enak banget. Kalau gue definitely bakal balik lagi kalau misalkan ke Jawa Tengah. Walaupun gue ke Jogja, gue akan nyempet-nyempetin ke sini karena cuma 1 jam kalau nggak salah dari Jogja ke Magelang. Worth banget dicoba. Lu kalau misalkan emang ada manggung nih daerah Jogja, Magelang, lu bakal bawa bag nggak?
Bakal lah, langsung gue di IG siapa yang berani. Bukan, siapa yang mau nemenin main bareng. Enggak. Itu cuma nemenin padahal ujung-ujungnya digorok sama dia. Ya, hal terakhir yuk. Thank you banget. Batos dulu, Pak. Good game. Waduh. Oke, jadi seru sekali Borobudur International. Gimana menurut lo? Mantap. Ini lapangannya surprise ini bagus banget. Bagus banget. Jadi kalau kemarin kita udah dimanjain sama visual yang cantik di Gombel, sekarang kita main di lapangan yang hijau banget. Jadi buat teman-teman semua yang ke Jawa Tengah, jangan sampai lewatin Magelang sebagai destinasi golf kalian. Wajib. Borobudur International Golf. Dan setelah ini makan lah ya. Lapar ya. Gue bakal ngajak kalian ke satu tempat kuliner yang OG banget. Deket kok, deket. Katanya sih cuma sekitar 15 menit dari lapangan. Langsung aja. Sambil lihat gunung. Ambil ATM dulu sekalian buat besok edit sama kita mau coba cari-cari patung-patung kecil gitu, ada nggak ya? Iya. Oke, kita udah ambil ATM sekarang. Lapar ya? Kita makan. Habis main golf belum makan. Udah jam 2:30. Ya, makan. Let's go. Ini dia nih, Bah, tempatnya. Tuh, lihat dari depan aja keren banget kan? The Brajan. Ini alam-alam ini ya. Itu dia. Pokoknya gue selama di Magelang, selama di Jawa Tengah, gue pengen ngajak kalian ke tempat yang emang Jawa Tengah banget. Keren kan tuh? The Brajan. Banyak mobil-mobil antik, bro. Banyak mobil antik. Keren. Wah, kalau mobil gini sih Satya banget nih. Satya tuh kalau sama Om Mobi nyambung banget ngobrolin mobil. Sini aja nih. Sini aja. Sat, kayaknya kesini nih, Sat. Wow, tempatnya. Tuh. Keren juga ya. Outdoor gini aman banget sih kalau buat pandemi gini. Tapi oke banget. Lagunya nyetel lagu pesaingnya Malik nih. Tulus. It's okay. Tulus adalah tetangga gue. Langsung diganti, men. Lagunya langsung diganti. Ini kayak lagunya Malik loh. Gue kurang suka nih kalau kayak gini. Ini kayak disuruh kita harus makan sih. Mantap. Ini beda lagi tempatnya. Iya, spotnya banyak. Jadi kan kita udah lihat ke sana. Kalian terserah mau pilih yang mana. Kalau gue sih paling suka di sana. Tapi ada spot yang lucu kan, ada petruk-petruknya gitu. Terus kalau misalkan rombongan gede, bawa keluarga gede, situ. Iya benar. VIP room. Tapi kayaknya asik di sana ya. Di sana ya? Sana yuk. Ayo. Ini kalau Om Mobi kesini nih, wah, mulus banget coy. Gokil. Kayaknya ya. Yang larisnya yang di sini mobil. Orang penasaran lihat mobil. Udah pesan belum? Udah? Kita tunggu makan, datang sambil menikmati lalunan melodi. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh ini bakso ya Pak ya? Iya, bakso tapi bikin sendiri. Wih. Kali. Ini yang Rondo Royalnya Mas. Rondo Royal. Mana Rondo Royal? Ini. Iya, itu tape ya. Oke. Ini kita goreng. Oh iya. Tapi dingin bisa? Dingin nggak bisa. Panas ya? Ini jagoan gua kalau sini. Iga bakar bumbu rujak. Oke, empuk-empuk itu ya?
Gimana? Enak. 3 penyet, mantap. Dan secara menu pilihannya banyak banget. Jadi kalau abis kelar main golf kita kesini tuh, dimanjakan sekali. Selamat makan ya. Selamat makan. Enak. Dan ini yang paling mengejutkan di sini, pricingnya bisa dilihat ya. Tuh, sop buntut 38.000. Waduh. Gimana nggak bantai-bantai aja nih Satya, main mesen-mesen aja. Udah 3 porsi gua. Rondo 3. Tuh, 2, 3. Buset. Jadi ada satu lagi. Abis kita makan makanan berat tadi, kalau ke Debrajan jangan sampai lupa pesen yang ini. Namanya Rondo Royal. Itu gorengan tape. Bayar dulu. Mbak, bayar pakai QR bisa kan? Bisa, Pak. BRI? Bisa. Oke, langsung aja ya. Ya langsung aja bisa. Udah ya. Ya. Oke, makasih ya, Mbak. Makasih, Kak. Oke, kita sekarang mau ke namanya Nakula Sadewa. Itu adalah sebuah tempat art gallery. Batu-batu ya? Batu-batu gitu. Nah, itu dia yang penasaran. Mumpung di Borobudur, seni batu. Kenapa enggak kita samperin? Namanya sama sama gua. Pak Nyoman. Yuk. Oh iya. Perjalanan menuju ke Nakula Sadewa Art Gallery. Artsy sekali. Ini nih. Wah, keren nih pasti. Fix. Itu dia yang saya bilang, Nakula Sadewa Edu Park. Waduh. Penasaran sih, depannya dalamnya kayak apa nih? Lo kalau ngajak anak-anak bisa kesini, Bah. Iya sih. Edu Park. Jadi bisa kita lihat nanti nih. Ini mah art gini ya. Ini Michael Jackson muda tuh. Hah? Indah banget tempatnya. Nah, tapi aku penasaran, Pak. Dari awal kita masuk kan kita lihat tulisannya Nakula Sadewa Edu Park. Iya. Sebetulnya Edu Park itu kenapa dikasih nama? Apakah ada sisi educationalnya di sana? Betul, betul sekali. Ceritanya begini, ketika saya sedang menimba ilmu, mencari ilmu, terus berkembang, menginovasi, sehingga menjadi seperti sekarang ini di sini gitu misalnya. Itu lalu saya terpikir bahwa ketika nanti saya nggak ada, untuk bisa tetap eksis seperti ini, untuk mengembangkan budaya kita yang sudah ada, untuk mengembangkan sisa-sisa nenek moyang kita yang dulu ya. Nah, itu maksud saya khawatir kalau misalkan saya sendiri bisa, tapi generasinya bisa nggak? Betul, nerusin. Ya, nerusin ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk itu lalu saya buat edukasi, tujuannya supaya kalau misalkan ada 1 juta orang yang datang dan lalu 5 orang aja yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan dia lihat di sini, itu bagi saya sudah alhamdulillah. Waduh, seru sekali ngobrol-ngobrol sama Pak Nyoman. Kalau ini tempat apa nih, Pak? Nah, ini kita membuat inovasi-inovasi yang memang dikelak di kemudian hari generasi itu tidak seperti zaman saya mulai, misalkan mahal gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat molding. Ya, termasuk patung ini misalnya kinari gitu ya. Kita juga buat molding. Ini moldingnya pun inovasi saya sendiri, membuat bahan yang campurannya berbeda. Karena dulu kita memang sudah membuat, tapi dulu kan tanah liat. Benar. Nah, sekarang kita pakainya kaulin namanya. Kaulin. Ya. Jadi lebih praktis, lebih bagus, dan dia nggak gampang rusak. Kalau tanah liat dia langsung pecah ini kalau tidak di. Secara pembuatan bisa lebih cepat, Pak? Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih bagus. Bahan patung-patung ini dikirim ke luar negeri juga masih, Pak? Atau di dalam negeri aja, Pak? Hampir 90% dikirim ke luar. Berarti yang mesen orang luar negeri, Pak? Orang luar negeri. Oke. Kalau yang saya sudah kirim kemana, hampir seluruh negara ya di dunia ini,
Dan saya juga ke sana, kita masang di sana bawa 100 orang. Karena nggak cuma kirim juga, terus kan harus di-assemble semua ya. Ya, harus dipasang di sana. Nah, Iya. pertanyaannya Pak, sampai si orang asing ini tahu apa yang Bapak kerjakan, apakah Bapak ikut pameran kah atau mereka tahu dari mana? Dari orang ke orang ya. Mulut ke mulut juga Pak. Juga, Oh, berarti iya. kalau event karya seni pun bisa mulut ke mulut juga Pak? Dari mulut ya. Saya nyatanya nggak punya website. Instagram punya, aja Pak? nggak ada. Instagram nggak ada, Instagram. Instagram juga baru aja. Tadi kan kita udah lihat yang gede-gede tuh Pak. Iya. Berarti yang kecil-kecil juga ada ya Pak? Ya, ini artinya kecil-kecil ini ya di samping kita menyediakan untuk gift kadang-kadang untuk Oke. pembeli itu ya. Tapi bisa juga untuk molding. Oh, Jadi kalau kita mau buat besar, kita buat kecilnya dulu. buat ukuran kecilnya dulu. Nanti tinggal skala. Dengar-dengar Pak Nyoman main golf juga. Pas udah mau pamit baru tahu, baru ngaku kalau Bapak main golf juga. Pak, kapan-kapan kita mesti main bareng dong Pak. Baik, dengan Pas senang tadi hati, tuh terima kasih banyak banget cerita yang Iya. di luar skrip kita ya, Iya, yang diceritain sama Pak Nyoman. Pentingnya untuk pengetahuan. Betul. Pentingnya Nah, apa? kita pengen ngegali lagi sebenarnya, tapi kayaknya off the record aja biar seru. Sambil main. Sambil main golf Pak. Tapi buat ke penonton Pak, bocoran lah. Handicap berapa? Katanya mau Irman, katanya Irman kemarin. Ngaku aja Pak, ngaku aja. Mau 10 boleh, mau 15 boleh, mau 14 boleh gitu. Ini single kalau kayak gini. Kalau mainnya bisa di style-style berarti udah pasti jago. Pak Nyoman terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Kita udah Dalit, boleh ya. mampir. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Bapak, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Pak. Sorry kita nggak sempet lama-lama, abis ini Iya. kita mesti lanjut lagi. Baik, Ada tempat yang mau kita datangin. Dengan senang hati. Terima kasih ya Pak. Lagi ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Kita sedang menuju ke ini tempat ngopi. Namanya Rumah Dharma. Kita naik lagi ke daerah tempat Candi Borobudur, tapi bukan di sananya, di dekat sana ada sebuah tempat ngopi yang syahdu banget. Jalanannya sih emang masuk-masuk. Tapi konon kabarnya tempat ini OG sekali. Jadi buat kalian yang udah pernah ke Magelang, belum tentu pernah kesini. Buat kalian yang belum ke Magelang dan akan ke Magelang, harus ke tempat ini. Bah. Waduh. Gila. Itu tempatnya. Itu kita mau ke situ Rumah Dharma. Hormati bener. Capsir. Respect. Selfie dulu, selfie. Nah, ini sih kalau nggak kota nggak mana-mana deh kalau kalian kesini. Nggak salah juga kalau Nora ya. Nggak salah. Lo ngomongin tentang Swiss, tentang Frankfurt. Berlin. Lu ke Magelang dulu deh, yang ini dulu deh. Gak usah banyak ngomong, kesini dulu aja. Gokil. Kopi. Teh kopi. Gue teh. Lu mau teh? Ini teh. Kira kita switch aja ya. Oke, teh poci atau kopi? Ini tuh sebenarnya ini tuh hotel ya. Ini penginapan, karena memang kalau kita lihat kan ada kayak bilik-bilik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tengahnya ini kita sepertinya tuh sebetulnya sedang ngopi di fasilitas penginapan Rumah Dharma. Asri banget sih di ini. sini ya. Asri banget sih ini. Asri banget, dan sekarang itu sore-sore anginnya sejuk banget. Kebayang kalau misalkan kita pagi-pagi bangun itu pasti dingin sih. Dan kalau emang niatannya mau ke Borobudur, kayaknya dari sini tuh deket banget ya. Cuman 10 menit lah. Mau ke Borobudur ataupun kita mau golf di Magelang pun nggak jauh. Bener, 10 menit doang. 10 menit doang. Lihat, udah lihat. Udah, kita langsung bayar dulu sebelum kita lanjut ke Jogja. Mas, bisa pakai scan QR ya?
Bisa, saya langsung aja ya? Ya. Berhasil ya Mas? Baik. Oke? Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih.